Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa Ya Rabb, ampunkan kami dosa kesalahan kami dari di dunia hingga sampai akhirat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wahai insan yang mulia, Kanjeng Nabi Muhammad, akui sebagai umat dunia sampai akhirat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa tsabbit qalbi lisani. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami muliakan al-mukarram segenap para asatizah, para guru, para jamaah, murid, majelis taklim wassalawat ziyadatul khair yang diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berkumpul bersilaturahmi ke rumah daripada teman kita, sahabat kita, kerabat kita, saudara kita
yaitu Abang Tegar beserta seluruh keluarga besarnya, kakek dan neneknya. Mudah-mudahan senantiasa keluarganya diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin. Penyakit, sakit yang dirasakan Allah beri kesembuhan. Amin. Berkah kemuliaan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa seorang anak itu bagaimana kedua orang tua. Ma fil aba fil abna. Anak itu bagaimana kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya mendidik anaknya untuk ngaji, untuk duduk di taman sorga, itu anak tersebut tidak akan memberikan jawaban di akhirat. Anak ketika meninggal dunia di akhirat akan meminta pertanggungjawaban. Wahai fulan, wahai Sandi, kenapa ente gak ngaji di dunia? Orang tua saya gak ngajarin ngaji. Wahai Sandi, kenapa ente malam Kamis selalu buncin perempuan mulu? Ya, saya gak diajarin ngaji sama saya punya orang tua. Sandi, kenapa ente jauh sama ulama, gak diajarin sama orang tua? Nauzubillahimin. Nauzubillahimin. Jangan sampai. Tapi alhamdulillah orang tua kita yang ngajarin kita. Orang tua kita nanti ketika di akhirat mempertemukan tali mata rantai itu orang tua ke guru. Guru nanti yang akan memberikan mata rantai tangan kita untuk bisa berjumpa tangannya Rasulullah. Itu arahannya begitu di akhirat. Jadi orang tua dulu, orang tua yang akan mengantarkan ente ke guru. Guru itu yang bisa mengantarkan ente ke Rasulullah. Sebab kenapa? Rasulullah itu gak mau menerima umat-umat Nabi yang notabene selama hidup di dunia jauh dari ulama, jauh dari majelis ilmu, jauh di taman sorga, gak dekat sama guru, gak dekat sama ulama. Malahan dia sering nongkrong di mana-mana yang tidak ada manfaatnya. Bukan berarti nongkrong itu dilarang, agak. Yang dilarang itu ketika kita ngobrolnya itu tentang apa? Kalau kita ngobrol nongkrong sambil ngomongin tentang ilmu, ngobrolin tentang sejarah Nabi, itu enak. Ini tentang cewek mulu, iya, tentang naik motor mulu. Kemarin ada begal kan? Balik motor ya? Iya. Nauzubillahimin. Jangan sampai. Maka kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dengerin, dicatat. Ada kriteria seorang anak itu 3. Yang pertama sabi, yang kedua lahik, yang ketiga mahik. Apa ayat? Yang pertama apa? Sabi. Apa? Sabi. Yang kedua lahik. Yang ketiga mahik. Apa sandi yang pertama? Sabi. Sahi itu susu. Apa yang pertama? Sadi. Farhan yang kedua? Apa yang kedua? Lahik. Yang bukan lahik. Iya, yang ketiga mahik. Juan yang pertama sabik. Dengar deh, sabik, lahik, mahik. Sabik, lahik, mahik. Ingat deh, Lutfi. Apa nama pertama? Sabik. Iki kedua lahik. Wan Sahal yang ketiga mahik.
pertama sabik, yang kedua baik, yang ketiga baik. Jadi SLM ya, sabik, lahik, mahik. Apa yang pertama? Sabik. Yang kedua baik, yang ketiga baik. Alhamdulillah. Tinggal diterjemahin. Apa yang pertama? Sabik. Sabik itu kata Imam Ghazali seorang anak yang bisa mengangkat derajat nama kedua orang tua. Ini anak yang beruntung. Walaupun orang tuanya orang biasa, tapi anaknya luar biasa. Anaknya pecinta ulama, anaknya jadi ulama. Orang tuanya duduk di majelis ilmu, anaknya punya majelis ilmu. Orang tuanya kerjanya di bengkel, anaknya punya bengkel. Orang tuanya punya selalu memanen sawah, tapi anaknya punya sawah di mana-mana. Orang tuanya jadi bangunan rumah, anaknya jadi arsitek. Luar biasa. Seorang anak yang bisa mengangkat derajat kedua orang tua. Kita ini bukan pewaris, tapi kita perintis. Kita itu bukan pewaris, tapi merintis dari awal. Tapi ujian itu pasti ada. Jangan pernah ente takut dengan ujian cobaan kalau ente mau sukses. Ujian pasti ada. Apa kata Allah? Innallaha iza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya jika Allah ingin mencintai seorang hamba, ingin menyayangi seorang hamba, ibtalahum, pasti diuji sama Allah. Kita kalau diuji sama Allah, ucapin alhamdulillah. Kita lagi diuji sama Allah, ucapin alhamdulillah. Kita lagi susah, ucapin alhamdulillah. Dikasih senang, alhamdulillah. Lagi sedih, alhamdulillah. Gembira, alhamdulillah. Jadi kalau ente mau sukses, intinya satu. Ingat, S-I-R, sir. Apa? S-I-R, sir. Apa sir? S, sabar. I, ikhlas. R, ridho. Itu kunci kesuksesan dunia akhirat. Sabar ketika Allah diuji. Kita husnuzon baik sama Allah. Jangan pernah kehidupan kita itu suuzon sama Allah. Ya Allah, kenapa sih hamba ini diberikan ujian banyak banget? Kerjaan belum dapat, ini belum dapat. Ya Allah, apakah kau marah sama aku? Ya Allah, introspeksi diri. Kalau Allah memberikan ujian yang berlimpah-limpah, berbagai macam ujian cobaan kepada diri ente, artinya Allah itu kangen sama sujud ente. Allah itu kangen sama ibadah kita. Allah rindu sama hambanya. Hayya 'alas shalah. Allah dipanggil. Kenapa kita ini lama dipanggil kerja? Kenapa kita lama ujiannya, proses ujian itu? Karena kita melalaikan panggilan Allah. Panggilan manusia ete gercep. Panggilan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah. Sayang, masih lanjut aja. Kagak boleh. Depankan panggilan Allah. Allah akan depankan panggilan ente untuk urusan dunia. Artinya apa? Pegang pesanan ini. Kalau kita sering angkat tangan, Allah bakal turun tangan. Paham artinya? Kalau kita sering angkat tangan, Allah bakal turun tangan. Artinya apa? Ketika kalau kita sering ibadah, maka tangan sama Allah. Ya Allah, berikanlah hamba keberkahan dunia dan akhirat. Ya Allah, jauhi hamba dari orang-orang yang
turun tangan. Dengan cara apa? Allah beresin urusan ente. Kalau kita udah beresin urusan kita sama Allah, hablum minallah wa hablum minannas. Hablum minallah wa hablum minannas. Hubungan ente dulu sama Allah beresin. Baru setelah hubungan ente sama Allah udah kelar, udah rapi, udah ajib, udah mantap, udah jos, baru hablum minannas. Baru hubungan ente sama manusia. Contoh gimana? Ente daftar kerja di mana aja, Anda yakin bakal sempat diterima. Kenapa? Karena Allah sudah turun tangan. Paham? Paham? Kita sebagai anak muda. Jadi kita seperti anak muda yang sabi. Sebagai anak muda, sebagai anak yang bisa mengangkat derajat kedua orang tua kita. Kenapa? Karena kita sering susah. Karena niat kita salah. Gue pengen kerja biar gue beli motor. Gue pengen kerja biar gue sukses ngebagiin pacar gue. Gue pengen kerja biar gue pengen sukses, biar dikata orang gue kaya. Salah itu. Tidak akan Allah berikan pekerjaan buat kita. Yang kedua, walaupun kita diberikan kerjaan, hati-hati. Ada yang namanya nikmat istidraj. Apa itu nikmat istidraj? Kenikmatan yang tidak akan keberkahan. Kenikmatan yang sia-sia. Walaupun ente kerja sampai gajinya 10 juta, 5 juta, itu menjadikan diri ente jauh sama Allah. Jauh sama Allah, jauh dari kebaikan, dekat dengan kemurkaan Allah. Intinya apa? Innamal a'malu binniyat. Semua itu tergantung niat. Kalau kita mau benar, kalau kita mau dapat kerja, satu intinya niat di Allah. Hamba pengen sukses, hamba pengen kerja, hamba punya kerja, hamba pengen ngebahagiain kedua orang tua. Hamba kepengen ngebahagiain kedua orang tua. Hamba kepengen memberikan hadiah untuk kedua orang tua. Untuk membantu orang-orang yang susah. Itu Allah akan mengabulkan doa kita. Kenapa? Doa kedua orang tua sama seperti doanya Nabi Muhammad untuk umatnya. Doaun Nabi kadoaun Nabi li umatika. Kadoaul walid li umatika. Doanya orang tua sama seperti doanya Rasulullah untuk umat-umatnya. Itu yang pertama sabit. Seorang anak yang bisa mengangkat derajat kedua orang. Apa yang kedua? Lahi. Apalagi seorang anak yang meneruskan perjuangan orang tua. Orang tuanya punya sawah, ya anaknya tinggal nerusin aja sawah orang tuanya. Orang tuanya punya pesantren, tinggal nerusin anaknya. Orang tuanya punya majelis taklim, tinggal nerusin anaknya, gampang. Gak pakai repot-repot dari awal lagi didiriin. Gak repot-repot ada ujian lagi, gak berat. Yang berat itu justru yang sabit. Dari awal kita merintis. Daripada lahir, tinggal nerusin doang orang tua. Betul? Yang disebut warisan. Yang disebut warisan. Itu lahir. Yang ketiga, mahid. Apa itu mahid? Seorang anak yang melenceng dari ajaran kedua orang tua. Enggak, kemarin enggak. Farhan dia lahir disebutnya. Karena dia punya bapak cinta majelis, anaknya cinta majelis. Ya cuman dari Isya sampai jam 10 lahir. Dari jam 12 sampai subuh lu pahit. Melenceng tuh. Pegang dulu aja lu ya Kak. Astagfirullahaladzim. Ya, mahid tuh. Seorang anak yang melenceng dari ajaran Allah. Orang tuanya cinta ulama, anak yang benci ulama. Orang tuanya duduk di majelis taklim, anak yang nyekek botol dulu. Betul. Botol cekek dulu. Gila tuh. Gila. Sambal geledek lu. Astagfirullahaladzim. Ini satu. Jadi seorang anak yang sabi
sandi. Jadilah seorang anak yang lahir. Jangan mahik, jangan singit. Jangan singit. Jangan mahik, jangan singit. Singit itu tambahan ya. Bukan kata yang mau Ghazali. Singit itu tambahan ya. Ya, intinya satu. Biar kita jadi anak-anak yang bakti sama orang tua. Insya Allah. Insya Allah. Coba Pian, apa tadi? Anak yang angkat derajat orang tua. Ya. Yang kedua, Kobiri. Apa yang kedua? Lahik. Apa lahik? Orang tua suka ini, anaknya juga suka ini. Ya, jadi nerusin. Ya. Yang ke dulu mungkin nih. Yang ketiga, mahik sandi. Anak melenceng. Jangan di orang, ente. Anak yang melenceng dari ajaran orang tua. Dicatat dong. Iya. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya minta doanya, saya yang lagi banyak urusan, yang insya Allah 2 minggu lagi akan melangsungkan akad nikah. Tinggal hitung waktu dan hitung hari lagi. Doain ya. Mudah-mudahan saya punya calon istri menjadi istri yang solehah, menjadi istri yang benar-benar bisa menerima apa adanya. Seorang istri yang hidup semati. Seorang istri yang benar-benar mengikuti, mendampingi saya dakwah. Susah senang bersama. Cinta bersama. Susah senang bersama. Mudah-mudahan setelah nikah ya sebulan 2 bulan lagi dapat keturunan yang soleh dan solehah. Jadi penerus usia. Insya Allah. Dan doain lagi nih abang kita, Abang Romi. Mudah-mudahan dapat kerja. Allah beri kesenangan. Allah kasih kebahagiaan. Abang Romzi yang lelah letih habis kerja harus ngaji. Mudah-mudahan wajah beliau dipandang oleh Rasulullah. Uang belum gak habis-habis. Kumpul terus ke dompet sampai kancingin putus. Ya Rabbal. Doain Abang Pian biar dia jadi ustaz, jadi kiai. Insya Allah. Biar Suge jadi masinis kereta. Ya Rabbal. Abang Jua dari Raja main game. Duitnya banyak. Ya Rabbal. Buat Sahal biar bewoknya makin panjang. Ya Rabbal. Sandi biar punya motor yang keren. Kerjaan yang bagus. Tetap istiqomah. Lutfi biar jadi kiai besar. Kiki apa dia? Iya. Biar jadi orang sukses. Amin. Arif biar tanahnya jadi saksi di sorga. Bertemu Rasulullah. Nih, sombong nih. Iya, mudah beliau panjang umur. Sukses dunia akhirat. Farhan, mudah-mudahan panglima jadi begal ya. Panglimanya punya motor, punya showroom di mana-mana. Tegar mudah-mudahan bisa pergi haji, pergi umroh bersama kakek neneknya. Sukses dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lupa dulu nih. Kobiri. Ifatni mudah-mudahan jadi orang baik. Amin. Ya, insya Allah. Rambutnya makin keriting. Fatihah. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli